Jumpa lagi dalam pembelajaran semester 2, yaitu pelajaran tema 5 pahlawanku. Subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Sebelum memulai pembelajaran, diingatkan jangan lupa berdoa supaya apa yang anak-anak pelajari bisa dimengerti. Muatan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, coba amati gambar berikut. Apa yang mereka lakukan pada gambar tersebut? Hal baik apa yang bisa kamu contoh dari gambar tersebut? Nah, kita lihat pada gambar pertama, ada yang mereka sementara menjenguk teman mereka yang sedang sakit. Kemudian pada gambar kedua, mereka sedang merawat tanaman. Pada gambar yang ketiga, itu mereka saling membantu teman memasukkan buku ke dalam tas. Nah, hal baik yang bisa kamu contoh dari gambar tersebut adalah yang pertama, yaitu kita peduli terhadap orang lain, peduli terhadap teman yang sakit, kemudian peduli terhadap lingkungan. Nah, sikap-sikap tersebut merupakan juga contoh sikap pahlawan, kepahlawanan. Dari gambar tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pahlawan itu apa, anak-anak? Pahlawan adalah seseorang yang berjasa bagi bangsa dan negara maupun bagi diri kita sendiri. Ya, contohnya para pahlawan kita yang telah mati mendahului kita karena membela bangsa dan negara Indonesia. Ya. Namun kita lihat juga pahlawan orang yang menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri, atau kita bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Ya, contoh sederhana ketika menyeberang jalan. Mungkin anak-anak melihat ada orang tua yang mau menyeberang jalan tapi takut, anak-anak membantu menolong orang tersebut untuk menyeberang. Dengan sendirinya anak-anak bisa disebut pahlawan bagi orang tersebut. Nah, orang tua kita, contoh yang paling sederhana, orang tua kita juga adalah pahlawan bagi kita. Mereka berjuang untuk menyekolahkan kita, mereka berjuang untuk membesarkan kita. Mereka juga disebut pahlawan bagi diri kita sendiri. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Kita lihat pada teks tersebut, yaitu Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Nah, anak-anak perhatikan teks berikut, simak baik-baik teks yang akan ibu bacakan. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, anak-anak, Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara, ya.
Raja Purnawarman berjasa bagi kerajaan Tarumanegara, maka Raja Purnawarman disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan isi dari teks yang anak-anak baca. Untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, maka diperlukan kemampuan kita dalam memahami isi bacaan yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, maka kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami. Nah, untuk itu informasi penting itu kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Selain Raja Purnawarman, ada juga beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan bukan hanya benda bersejarah saja, tetapi juga pemikiran atau nilai-nilai yang bisa mempengaruhi hidup masyarakat. Misalnya, Raja Purnawarman memiliki nilai melindungi orang lain, dalam hal ini rakyatnya. Nah, anak-anak perhatikan pada buku maupun pada teks gambar yang ada, ya. Kita lihat itu adalah contoh beberapa pahlawan dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat yaitu Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, ya, Sulawesi, Sumatera Selatan. Kita lihat perjuangan Raja Balaputradewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang. Nah, perjuangannya adalah membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputradewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda, India, bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Nah, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Balaputradewa adalah berani, tegas dalam memimpin. Ya, jadi kerajaan Sriwijaya ini, ya, rajanya ini adalah beragama Buddha. Perjuangan Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Ya, perjuangannya itu untuk memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia. Seperti besar, ya. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap kepahlawanannya adalah gigih artinya pantang menyerah, pemberani, dan rela berkorban. Nah, sikap-sikap kepahlawanan ini kita bisa teladani dan bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perjuangan Mahapati Gajah Mada atau dari Kerajaan Majapahit. Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara yang pada akhirnya berubah nama menjadi Indonesia. Gajah Mada dalam pengemban tugas dan menjawabnya baik, tatkala masih menjadi benteng prajurit, sehingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rai Kuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Sikap kepahlawanannya adalah gigih, pemberani, rela berkorban. Untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan, maka diperlukan kemampuan kita dalam memahami isi bacaan yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, maka kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki
Anak-anak bisa mengamati gambar tersebut dan mempraktekannya di rumah. Ya, kita lihat percobaan yang pertama, yaitu menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Kemudian lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Kemudian percobaan yang kedua, yaitu menggunakan cahaya matahari, bisa juga cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, ya, atau benda berwarna gelap, benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Kemudian pada percobaan yang berikut, yaitu percobaan menggunakan cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin. Ya. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Kemudian kita lihat percobaan yang keempat, yaitu menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampilan dan besar pensil dibanding aslinya. Dari hasil percobaan tersebut, anak-anak bisa membuat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya dan membuat kesimpulan dari sifat-sifat cahaya tersebut. Nah, demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Selamat belajar, sukses selalu menjadi bagian anak.